Tapi bangunan itu akan lebih dihormati dari bangunannya. Karena itu kita harus pastikan kalau kita berkarya, jangan asal-asalan, jangan tipu-tipu, kerja yang benar. Give your best. Amen. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu diberitakan. Berkiranya kebenaran-Mu boleh memerdekakan kami. Berikanlah hikmat dan pewahyuan supaya setiap firman yang disampaikan boleh kami pahami dengan bahasa yang mudah kami mengerti, sehingga kami boleh menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami, yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Halo, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Buat jemaat yang online juga, saya berdoa Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Amen. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini tentang earning respect, memperoleh penghormatan. Berapa banyak saudara yang ingin dihormati, ingin dihargai? Dan bagaimana supaya kita dihargai orang, dihormati orang? Firman Tuhan katakan jangan cari penghormatan, tapi saya percaya setiap kita ingin dihormati, dan firman Tuhan mengajar kita bagaimana hidup kita bisa dihargai. Apa yang membuat seseorang dihormati? Yang pertama, karya yang baik. Tahukah Anda bahwa karya kita itu berbicara? Katakan amin. Karya kita yang akan membuat kita itu dihargai orang. Satu kali anak asuh saya dari Papua, saya bilang sama anak-anak di asrama, saya bilang kalian harus memberikan pengaruh kepada daerah kalian. Oleh karena itu setelah kalian lulus kuliah, mama mau kalian kembali ke daerah kalian dan membangun daerah kalian. Bangun sekolah, bangun jalan. Kalau punya kesempatan untuk masuk ke kursi pemerintahan, saya encourage mereka untuk masuk. Karena kita nggak bisa memberi warna buat Indonesia kalau kita nggak terjun ke dalamnya. Tetapi saya pribadi menolak untuk masuk ke ranah pemerintahan karena saya percaya itu bukan bagian saya. Dia bilang gini, Mama, aku mau bikin bisnis. Aku mau jadi pengusaha sukses. Aku lihat di Papua itu punya peluang, mereka butuh transportasi. Jadi aku pengen punya bisnis transportasi. Aku pengen berhasil jadi bisnismen yang kaya, diberkati, supaya dari situ aku bisa memberkati orang-orang di Papua, dia bilang. Terus saya bilang gini, saya bilang orang itu bisa dihargai bukan hanya karena dia kaya, bukan hanya karena dia punya jabatan, bukan hanya karena dia punya nama besar, terkenal, tapi orang juga bisa dihargai karena karyanya. Mari kita lihat, sejak Bapak Jokowi muncul, pertama kali dari wali kota Solo ya, kita nggak pernah dengar ya nama Pak Jokowi sebelumnya ya, betul nggak? Terus tiba-tiba kita dengar nama beliau. Karena apanya? Karena karyanya, dia mengubah kota Solo. Kemudian dia naik jadi gubernur DKI Jakarta, dan kita lihat beliau berkarya nyata. Seumur-umur saya jadi warga negara Indonesia, nggak pernah tertarik yang namanya pemilu. Nggak pernah peduli siapapun presidennya. Tapi begitu Bapak Jokowi menjabat, saya langsung kayak I make sure I put my voice there. Saya pastikan saya ikut pemilihan umum gitu, supaya Pak Jokowi menang. Baru kali itu dalam hidup saya peduli sama pemerintah. Jujur aja. Karena saya rindu lihat Indonesia berubah, dan saya mulai timbul pengharapan, ada loh orang itu yang jadi pejabat nggak cari harta gitu. Ada loh orang tuh jadi pejabat, dia peduli rakyat gitu. Dan ternyata dia punya figur yang sangat sederhana gitu. Wow gitu, saya amazed, dan saya bilang sama suami saya, kita harus memilih. Kalau kita pengen dihargai orang, yang paling penting itu kita harus membuktikan bahwa lewat karya-karya nyata, kita itu nggak sekedar wacana. Orang tuh banyak pinter ngomong. Sebelum dipilih, janji sama rakyat banyak banget. Betul nggak? Saya kan masuk pedalaman-pedalaman, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, janji ini, janji itu. At the end of the day, zero. Jadi saya percaya
Yang membuat kita dihargai itu bukan sekedar janji, omongan, pintar ngomong, tapi karya nyata. Karena itulah, jangan pernah asal-asalan dalam berkarya. Mau buka bisnis, Anda mau kerja, jangan pernah asal-asalan. Kenapa? Karena karya kita yang menceritakan siapa kita. Anda mau bikin apapun di dunia ini, bikin yang terbaik. Jangan buka restoran asal-asalan hanya karena bilang gini, saya pinter masak. Anda harus prepare baik-baik, target marketnya siapa, lokasinya di mana, restorannya seperti apa. Banyak kan orang di-drive oleh uang, yang penting dapat uang. Enggak gitu dong. Kalau Anda nggak melakukan yang terbaik, Anda nggak akan kaya, biarpun Anda rajin. Esensinya tuh di memberikan yang terbaik, servis yang terbaik. Mari bikin makanan yang bener-bener nggak asal-asalan. Saya udah bilang, orang kalau bikin restoran, jual makanan, jangan bikin orang rugi 2 kali. Apa rugi 2 kali? Pertama bayar, kedua gendut, tapi 3 nggak enak. Bener nggak? Jujur ya, maaf kalau ada yang nggak suka sama cara saya kalau makan dan tidak enak saya lepeh. Why? Saya udah cukup gemuk. Tarik nafas aja gemuk. Minum air putih aja gemuk. Jadi kalau saya makan yang nggak enak, saya mendingan nggak makan. Daripada gendut-gendutin badan, nyiksa mulut. Kalau mulut masih enak, bertambah berat badan udah resiko. Tapi kalau udah nggak enak, saya mendingan nggak makan. Cuma cobain sedikit, nggak enak, nggak makan. Karena saya nggak mau bertambah gemuk, tapi makan nggak enak gitu. Makanya yang buka restoran jual makanan, cicipi dulu masakannya, bisa dijual nggak? Lalu presentasi yang bagus, makanan mau seenak apapun, kalau dibungkus koran orang nggak mau beli. Satu kali kita pesan apa gitu saya lupa, dibungkus pakai kertas masukin kantong plastik. Ini mah kayak goreng abang-abang. Jangan pernah asal-asalan dalam berkarya. Ibrani 3 ayat 3b berkata gini, ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Betul nggak? Ahli bangunan akan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Waktu sebuah rumah yang megah, jadinya bagus, kita langsung tanya apa? Siapa yang bangun? Betul nggak? Apalagi Anda yang butuh kontraktor, Anda pengen bangun rumah. Jujur ya, susah banget ketemu kontraktor yang jujur. Susah banget ketemu kontraktor yang excellent. Seumur hidup saya, sampai hari ini, saya baru cuma nemu 1 yang bangunin gereja ini. No, bukan promosi. Serius. Dia nggak pakai untung. Sementara saya dengar teman-teman bangun gereja diuntungin sampai rugi. Udah bayar banyak nggak jadi. Saya bersyukur banget kok bisa ketemu anak Tuhan ini, dan kenapa baru ketemu sekarang. Kami bangun sekolah, bangun rumah, bocor di sana sini, rembes. Kalau tembok udah rembes itu nggak bisa dibenerin, betul nggak? Kita mau keramikin, kita mau waterproof, aku approve 10 kali, nggak baik. Rumah mau semewah apapun, kalau hujan Anda harus pasang baskom dan ember di mana-mana, enak gak? Apalagi rumah yang sudah di interior, di dalamnya ada lapisan kayu. Kita mana bisa lihat ada air rembes di situ, sampai tiba-tiba dia merekah, baru kita sadar, oh bocor. Yang lebih keren, kamar saya sekarang, kalau tiap hujan banjir, hebat kan? Dari mana nih air sampai nggak ketahuan? Panggil tukang, waterproof lagi. Saya bilang, di mana ini air masuk dari mana? Dari tembok, temboknya dari mana? Dari keramik dari mana? Sampai sekarang, jadi kalau malam hujan deras, Anda pasti doain saya ya. Banjir di dalam kamar, saya bilang, ini air dari mana? Nih, sebentar, Senin akan diperbaiki. Sedih gitu loh. Biarpun orang kaya, tapi kesel juga pasti keluar duit. Nah, apalagi kita yang ngepas-ngepas gitu. Duit kita cuma segitu-segitunya bangun rumah, bukannya dia bangun yang benar supaya kita nggak perlu keluar duit lagi perbaiki, dia bangunnya asal-asalan, kita jadi keluar duit terus gitu. Saya korban, makanya saya bisa ngomong. Ahli bangunan itu akan lebih dihormati dari bangunannya.
Karena itu, kita harus pastikan kalau kita berkarya, jangan asal-asalan, jangan tipu-tipu, kerja yang benar. Give your best. Amen. Karena karyamu bicara tentang siapa Anda. Kalau Anda ingin dihormati sama atasan, ya, ada semalam saya, jadi di Impact Community Indonesia, saya muter ke semua komsel ya, Impact Family. Itu karena terlalu banyak, saya jadikan satu, seperti 7-8 komsel jadi satu. Nah, ketemu saya setiap minggu, gantian. Kemarin kelompok senior couples ya. Ada satu anak muda yang nggak nikah tapi dia hadir di situ, dia bilang gini, bagaimana kalau atasan kita minta kita menghargai dia? Saya bingung. Kenapa sampai atasan minta bawahannya menghargai atasan? Berarti bawahannya kurang ajar. Karena layaknya pemimpin atau atasan, ya kita memang harus hormati. Kalau Anda ingin dihormati oleh atasanmu, nah ini kebalikan. Kalau kita pengen dihormati oleh atasan, hasilkan karya terbaik. Honor only comes to those who earned it. Penghormatan itu, respect itu diperoleh, bukan diminta. Kita nggak bisa minta sama orang, respect saya. Bukan diberikan, hormat itu bukan diberikan, hormat itu diperoleh. Anda sebagai orang tua pengen dihormati anak. Saya kasih tahu, orang bisa ditakuti tapi belum tentu dihormati. Kita mesti ngerti bahwa hormat dan takut hal yang berbeda. Istri bisa takut sama suami yang diktator, tapi belum tentu dia menghormati suaminya. Demikian juga bawahan. Nah, sebagai bawahan, bisa dihormati atasan, itu something banget. Nah, gimana caranya supaya atasan menghormati? Firman Tuhan ajarin gini. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang excellent, kata firman Tuhan, dalam karyanya, itu akan mendapat penghormatan dari tempat tinggi. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di depan orang-orang hina. Bicara soal, dia akan dibawa Tuhan, dipromosi Tuhan, sampai dihargai itu sama orang-orang besar gitu loh. Sama raja-raja. Kalau kita ingin dihargai sama atasan kita, yang kerja yang benar, jangan salah-salah melulu. Bawahan tuh kenapa kalau bikin salah tuh nggak pernah dievaluasi, saya heran gitu. Terus kalau datang ke atasan cuma bring problem. Ada masalah gini, pertanyaan saya, kenapa kamu nggak bisa pikirin solusinya? Kenapa kamu nggak coba datang dengan ide? Bisa nggak kita lakukan ini? Sudah dikasih tahu, tidak diperbaiki, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah gimana yang kayak gini mau dihargai? Karyawan yang dikit-dikit ngomongnya duit, dikit-dikit ngomongnya duit, gimana mau dihargai? Bonus itu akan datang sama orang-orang yang excellent, percaya nggak? Tuhan itu selalu menggerakkan hati kami untuk memberkati staf yang excellent, selalu. Jadi kita kalau pengen dihargai, pastikan kita tuh kerja nggak asal-asalan, dagang nggak asal-asalan. Karya kita yang membuat kita dipercaya. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Seringkali orang tuh aimnya gini, gak apa-apa, untung satu kali gede, jebret pergi. Salah. Berkat yang berkesinambungan lebih baik daripada berkat satu kali. Apa yang membuat kita terus diberkati? Ketika kita dipercaya. Waktu orang sayang sama kita, kita disayang orang, kata firman Tuhan. Kita punya nama baik. Itu yang membuat orang dibayar mahal. Orang dibayar mahal tuh karena gini, orang tahu dia expert. Tapi coba katakan orang yang gak expert, baru graduate, fresh graduate, baru mau coba mulai kerja. Kita pasti tanya, basic fee-nya berapa ya? Tapi kalau orang expert kita gak berani nawar, karena kita tahu dia ahli. Pertahankan nama baik daripada keuntungan besar. Jangan sampai Anda nipu orang demi dapat keuntungan besar, terus Anda pikir, gue gak bakal ketemu dia selamanya. Let me tell you, kadang-kadang kita punya peribahasa, dunia tidak selebar daun kelor, but eventually, saya menemukan, ternyata si A kenal sama si B kenal sama si C kenal sama si D kenal sama si E kenal sama si F, dan ujungnya kenal kita.
dunia nggak selebar daun kelor, ternyata semua orang kenal kita. Apalagi zaman sosial media, you have to be careful. Hati-hati banget. Orang bisa cari kita, bisa tahu kita cuma dari sosial media. Jaga nama baik. Yang kedua yang membuat kita dihormati, perilaku yang baik, good attitude. Orang mau sepinter apapun, sehebat apapun, kalau kelakuannya jelek, gak bakal dihargai orang. Kalau dia sombong, suka merendahkan orang, gak bakal dihargai. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Hidup ini yang dalam prinsip hidup saya adalah gini, memastikan semua yang saya kerjakan dalam kebenaran. Yang kedua, prinsip hidup saya mengasihi. Kalau kita pengen dihargai, firman Tuhan bilang reward untuk orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih adalah kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kalau Anda ingin dihormati oleh orang tua, muda, bawahan maupun atasan, miliki sikap yang baik, a good attitude. Amsal 11 ayat 16 bilang gini, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Perempuan yang baik hati itu beroleh hormat. Mungkin dia nggak terlalu cantik, tapi karena dia baik hati, orang menghormati dia. Orang yang baik hati akan lebih dihormati daripada orang kaya tapi jahat. Miliki sikap hormat terhadap siapapun, khususnya pada pemimpin, pada orang tua. Saya mau bahas lagi tentang sikap hormat terhadap pemimpin. Titus 2 ayat 9-10, baca sama-sama. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Talents and charisma will bring you to the top, but only character will keep you there. Yang artinya, bakat dan karisma bisa membawa Anda ke puncak, mempromosikan Anda. Karena Anda berbakat, punya karisma, punya wibawa. Tapi hanya karakter yang akan mempertahankan Anda ada di atas. Saya pernah memberhentikan staf yang punya kedudukan paling tinggi di Tangan Pengharapan. Kenapa? Attitude-nya jelek banget. Jadi kita tuh butuh orang, bukan cuma yang pinter. Saya lebih milih orang yang gak terlalu pinter, tapi dia jujur, dia taat. Daripada orang yang tahu dia pinter dan sok pinter, dan sukanya melawan. Dan yang paling parah gini, yang saya temukan, staf yang paling pinter, itu terlalu cerdik sampai jadi ular. Malah menjelekkan pemimpin di belakang. Satu kali saya ke pedalaman, saya bilang gini sama staf di lapangan. Kita nih punya tanah kebun di belakang nih luas. Coba digarap dong jadi kebun. Supaya kamu bisa makan dari kebun ini. Dan anak-anak yang kita kasih makan bisa makan dari sayur dari kebun ini. Jadi kita nggak usah beli sayur. Saya pergi setelah ngomong gitu. Staf saya ini datang. Dia ngomong gini, nggak usah dengerin ngomongan ibu. Dia tuh nggak tahu di lapangan, udah nggak usah dengerin. Saya baru tahu itu setelah dia keluar, my God. Ikut saya ke pedalaman, pakai baju kaos YTP, Tangan Pengharapan. Setelah saya pulang, dia ganti kaos, pakai yayasan dia sendiri, dia bikin yayasan baru. Dia foto-foto sama anak-anak Tangan Pengharapan. Saya lebih baik cari staff, jangan yang pinter-pinter banget. Tapi yang karakternya baik, hatinya baik. Karisma mungkin membuka pintu untuk Anda masuk ke sebuah gedung, punya kedudukan. Tapi hanya karakter yang akan mempertahankan Anda ada di dalam gedung itu. Amen. Miliki sikap hormat terhadap orang tua. Attitude. Imamat 19 ayat 32. Baca sama-sama. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Saya senang sama culture di Australia. Di bus-bus gitu,
ada gambar kursi priority ya. Mungkin di Jepang sama Singapura juga sama. Itu ada gambar wanita hamil, orang tua, orang cacat. Bahwa kita yang anak muda dan yang sehat harus berdiri dan memberikan prioritas untuk mereka duduk. Di Indonesia enggak. Saya naik pesawat terbang, kita sering kali kan naik bus ya, turun pesawat tuh naik bus ke terminal. Nenek-nenek, kakek-kakek, wanita hamil, berdiri. Yang duduk nggak mau bangun, malah pura-pura ngeliat. Kalau saya yang duduk itu, saya langsung bangkit berdiri. Saya bilang, ibu silakan. Orang Indonesia sebenarnya punya culture sopan santun yang tinggi ya, betul nggak, dibandingin Western people. Tapi in the terms of manner, tata krama, kita kalah. Mereka masih bisa ngerti gitu loh. 3 kelompok ini, orang tua, orang cacat, orang hamil, kita harus ngalah. Anak-anak muda zaman sekarang hidup di dunia gadget, yang tiap hari hidupnya di dunia di dunia maya. Mereka jarang ketemu orang, jarang bersosialisasi, dan kalau ngomong kepengaruh teman, ngomongnya teriak-teriak, ngomongnya aneh-aneh gitu. Saya kan punya anak 3 juga gitu, saya omelin, saya ajarin. Nah, waktu ketemu orang tua, mereka nggak ngerti manner. Nggak kayak anak zaman dulu gitu loh. Ayo kembalikan lagi culture, punya attitude, menghormati orang tua. Kalau ada orang tua, kita harus bangun dong. Jangan orang datang ke rumah kita, bangun dong. Silakan gitu. Ajarin anak-anak kita lagi. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Berapa banyak saudara yang ingin umur panjang? Dengar, sayangi dan hormati orang tuamu. Amen. Hormat sama mereka. Seberapapun salahnya mereka orang tua kita. Firman Tuhan gak ada bilang gini, hormati ayahmu dan ibumu kalau mereka kaya, kalau mereka baik, kalau mereka tanggung jawab, kalau mereka orang benar. Gak ada. Kewajiban kita cuma menghormati ayah kita dan ibu kita. Amen. Kalau mau umur panjang, hormati mereka. Yang ketiga, yang membuat kita dihormati adalah hidup yang berguna. Filipi 1 ayat 22a, mari kita baca sama-sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah, bukan untuk dapat buah. Artinya apa? Kalau Anda berkarya, dengar, berkarya itu bukan hanya sekedar untuk kaya, tapi menjadi berguna. Hidup ini bukan hanya untuk kaya, tetapi jadi berguna. Make yourself useful. Jadilah berguna. Bukan hanya uang, kedudukan, nama besar yang membuat orang dihormati, tapi ketika hidup kita memberi manfaat untuk hidup orang banyak. Katakan amin. Kalau mau diukur dari uang, saya sama suami bukan orang kaya. Kalau mau diukur dari jabatan, kita nggak punya jabatan. Kita baru bikin gereja tuh baru sekarang. Still baby church. Kalau membuat misalnya nama besar, kita dulu nggak dikenal orang. Dengar baik, kita bisa dihargai karena orang lihat hidup kita berguna. Pernah nggak Anda berpikir, kalau satu hari Anda nggak ada gitu, tiba-tiba, that's it, you're gone. Kita semua akan kembali ke pangkuan Bakpa, betul? Pernah nggak mikir, kira-kira gue ditangisin nggak ya? Ada yang kehilangan nggak kalau gue nggak ada gitu? Pernah nggak mikir gitu? You should. Karena itu yang akan membuktikan hidup Anda berguna nggak selama ini buat orang lain. Orang yang nggak berguna tuh pasti dibilang gini, ada lu nggak ada lu sama aja. Jadinya gini, bahasa kasarnya ya, lu mati syukur, lu hidup nggak ada pengaruh. Wow, kalau sampai hidup kita nggak berguna, sedih nggak kira-kira? Pastikan selama Anda hidup, Anda berguna. Berguna bagi siapa? Buat pasanganmu, buat anak-anakmu, buat keluarga besarmu, komunitasmu, masyarakatmu, bangsamu. Nggak usah ngimpi terlalu besar lah, jadi berkat bagi bangsa-bangsa gitu ya. Kita kan senang tuh didoain gitu tuh. Bertanya dulu,
Lu nggak ada dicariin bini nggak? Lu nggak ada dicariin laki nggak gitu, bahasa kasarnya gitu ya. Kalau suami kamu pergi nggak dicari, maybe dia bilang gini, nggak ada masalah, ada nggak ada dia. Gitu. Saya nyari suami saya, nggak ada suami saya, sepi banget. Duh Jojo, sudah ku bilang jangan keliling-keliling lagi, gitu kan? Di sini aja. Tapi terakhir kali, I promise you that, ya. Keberadaan kita dimanapun harus memberi manfaat. Jangan cuma cari manfaat, maunya diberi, tapi kita nggak koreksi diri. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Mari cek pekerjaanmu hari ini. Apakah pekerjaan yang Anda lakukan itu berguna buat orang lain? Baik nggak? Karena nggak semua pekerjaan yang menghasilkan uang itu berguna. Contoh, Anda bandar judi. Sorry ya, Bu, saya butuh hidup. Yang bisa saya kerjakan itu yang menghasilkan uang banyak. Pertanyaan saya, apakah pekerjaanmu baik dan berguna bagi orang lain? Kalau Anda bandar judi, cuma dua, ada yang ketawa, ada yang nangis. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Selalu begitu. Anda hidup dan tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena ketika Anda menang harus ada yang kalah. Ketika kita bikin orang berjudi, saya kasih tahu, nggak ada yang pernah jadi kaya karena judi. Trust me. Mami saya pernah kerja jadi jangket. Ngerti jangket? Bawa orang judi ke kasino, dan itu pemain-pemain besar yang charter private jet. Yang duitnya tuh nggak ada seri. Dan di depan mata saya lihat betapa banyak yang dimiskinkan gara-gara judi. Judi nggak akan pernah bikin Anda kaya. Sebentar lagi ada bola. Awas anak-anak saya kalau berani judi bola. Nggak makan kamu 1 bulan. Jadi jangan judi, have fun aja. Dengar baik. Anda jual, let's say what? Narkoba, apalagi? Anda kaya tapi nyusahin orang lain, merusak masyarakat. Anda bilang, Bu, gimana yang jual rokok? Pemerintah mengizinkan itu karena mendatangkan devisa yang banyak, duitnya gede. Tapi dengan kebijakan, ada tulisan di bawah paket rokok itu, ya kan? Apa tulisannya? Rokok menyebabkan kanker. Hafal Anda ya. Dengar baik. Orang tuh harus cerdas. Hidup tuh harus berhikmat. Udah ditulis rokok itu menyebabkan kanker, tapi masih ngerokok. Kita nggak bisa bilang pabrik rokok suruh tutup, karena itu mempekerjakan banyak orang. Tapi yang saya bisa katakan kepada jemaat, mari jadi orang yang cerdas. Nggak ada orang yang ngerokok itu sehat. Ada? Bawa ke sini ketemu saya. Adik papa saya itu satu-satunya yang merokok di keluarga besar. Dia paling kecil, tapi paling penyakitan. Sudah operasi jantung dan kelihatan tua sekali dibandingin kokonya yang jauh lebih tua. Kenapa? Merokok. Adik salah satu pengerja di sini, waktu dia sakit masuk rumah sakit karena kanker paru-paru, kami pergi mendoakan. Dia teriak gini, panas, panas. Dia bilang dadanya itu seperti terbakar. Lalu pakai kipas angin disentrong, saking dia merasa panas. Saya tanya, kenapa dia begini? Dia bilang apa? Ngerokok terus, ngisepnya sedap, rusaknya di dalam. Dengar baik, mari bijaksana dengan hidupmu sendiri gitu loh. Kenapa jadi ngomongin ini ya? Hiduplah yang berguna, karena kalau Anda seorang perokok, Anda merugikan istri dan anak-anakmu dan orang-orang di sekitarmu. Satu kali saya menghadiri pemakaman, anak muda usia 32 tahun meninggal gara-gara kanker di tenggorokannya. Posisi mayatnya itu, maaf ya, biru lebam
di tenggorokan. Saya tanya, emang adikmu perokok? Dia bilang enggak, korban perokok pasif. Bayangin, di kantornya orang ngerokok semua kecuali dia. Dia yang mati, bayangin. Betapa jahatnya rokok. Sampai negara-negara itu bikin aturan, ban, gak boleh ngerokok di dalam mall. Gak boleh ngerokok di dalam rumah sakit dan area rumah sakit. Karena begitu jahat. Kita gak bisa tutup pabrik rokok, tapi mari jemaat Tuhan bijaksanalah. Sayangi dirimu sendiri. Sayangi keluargamu. Amen. Kalau anakmu masih kecil-kecil, pikirin. Kalau ada apa-apa sama kamu, istrimu mungkin bisa kawin lagi, tapi kamu kehilangan waktu dengan mereka. Saya akan tutup dengan gini. Matius 5 ayat 13 bilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini Yesus ngomong sendiri loh. Kita adalah garam dunia. Kalau garam itu nggak asin lagi, artinya gini, kalau hidup kita nih nggak berguna lagi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Anda suka nggak diinjak-injak orang? Kita marah, kita merasa lu nggak menghargai gua ya. Gua nggak dihargai di sini. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda berguna? Kalau hidup Anda berguna, Anda nggak akan pernah dibuang. Katakan amin. Orang yang dibuang itu karena dia moyong, gak berguna. Dan yang lebih parah, direndahkan orang. Diinjak itu artinya direndahkan. Karena hidup gak berguna. Saya yakin setiap kita mau kita dihargai. Yuk jadi berguna yuk. Jangan sampai kita dibuang dan diinjak orang. Saya berdoa agar setiap kita boleh sungguh-sungguh memahami firman Tuhan ini. Yang pertama, hasilkan karya yang terbaik. Jangan asal-asalan karena karya berbicara soal siapa kita. Yang kedua, mari belajar punya perilaku, attitude yang baik. Hormati orang lain dulu supaya kita juga dihormati. Yang terakhir, hiduplah berguna bagi sesama. Pasti kita dihargai orang. Amen.